Halo teman-teman, jadi ini adalah tugas video pembelajaran untuk tugas akhir semester kami. Mata kuliah, Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Mustafid Amnarambe. Judul dari video ini adalah menggali esensi dan tantangan wawasan Nusantara. Baiklah, mari kita bahas. Sebelum kita masuk ke videonya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Rahma, Donganta Fauter Sinamo, Grace Yesika Boru Sihombing, Josapat Simanjuntak, Rian Raimondus Harahap. Yuk kita bahas singkat tentang wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang utuh. Dari sejarah, konsep ini muncul lewat Deklarasi Juanda tahun 1957 yang bilang kalau laut antar pulau juga bagian dari wilayah Indonesia. Tapi sebenarnya, ide ini udah ada sejak zaman Majapahit, waktu Gajah Mada bersumpah menyatukan seluruh Nusantara. Secara sosial, wawasan Nusantara tumbuh dari rasa kebersamaan rakyat Indonesia. Walaupun beda suku, budaya, dan bahasa, tapi kita tetap satu bangsa. Nah, keberagaman ini jadi kekuatan kita. Dari sisi politik, wawasan Nusantara jadi panduan menjaga keutuhan NSRI, yang dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Tapi bukan cuma itu, kita juga harus lihat faktor-faktor penting kayak ekonomi, jumlah penduduk, dan letak geografis supaya Indonesia tetap kuat dan maju. Intinya, wawasan Nusantara ngajarin kita untuk berpikir sebagai satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rot, satu tanah air, satu bangsa, satu tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang argumen dinamika wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, ideologi, dan kepentingan nasional. Namun, dinamika zaman seperti globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa tantangan serius. Informasi yang bebas dan cepat menyebar di media sosial seringkali tidak diimbangi dengan literasi digital yang kuat, sehingga masyarakat rentan terpecah karena hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi SARA. Selain itu, munculnya konflik identitas antar kelompok suku, agama, dan daerah memperlemah rasa kebangsaan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dan rasa ketidakadilan juga berpotensi menimbulkan gejolak sosial yang bertentangan dengan semangat wawasan Nusantara. Selanjutnya kita akan membahas tentang esensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang kita miliki. Wawasan ini berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dan menjadi dasar penting dalam menjaga keutuhan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan negara kita. Nah, sekarang kita bahas inti-inti pentingnya. 1. Kesatuan dan persatuan. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda-beda, seluruh rakyat dan wilayah Indonesia harus tetap bersatu. 2. Pandangan bersama. Ini adalah cara pandang yang sama dari seluruh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan, baik dari dalam maupun luar negeri. 3. Konsep kebangsaan. Wawasan ini membentuk rasa kebangsaan, semangat nasionalisme, dan kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia. 4. Landasan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar utama yang memperkuat arah dan sikap bangsa Indonesia. 5. UUD 1945. Sebagai landasan hukum negara, UUD 1945 menjadi pijakan kuat dalam menerapkan wawasan Nusantara. 6. Geografi Nusantara. Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dipandang bukan sebagai hambatan, tapi sebagai kekuatan strategis. 7. Satu kesatuan. Semua unsur, wilayah, rakyat, pemerintahan, ekonomi, budaya, dan pertahanan, dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. 8. Menuju tujuan nasional. Tujuan akhirnya adalah membangun bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, kita akan membahas tentang urgensi wawasan Nusantara. Urgensi wawasan Nusantara sangat penting untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa. Wawasan ini membantu memanfaatkan potensi wilayah dan sumber daya secara adil, menumbuhkan nasionalisme,
serta menjadi pedoman kebijakan agar Indonesia tetap kokoh menghadapi tantangan zaman dan perubahan global. 1. Persatuan dan kesatuan. Wawasan Nusantara ngajarin kita pentingnya menjaga persatuan bangsa walaupun kita beda suku, agama, ras, dan budaya, tapi kita tetap satu Indonesia. Ini penting banget untuk menghadapi tantangan bersama dan meraih tujuan nasional. 2. Keberagaman sebagai kekuatan. Keberagaman itu bukan masalah, tapi justru kekuatan kita. Wawasan Nusantara mendorong kita buat saling menghargai, bersikap inklusif, dan hidup dalam semangat toleransi. 3. Pemahaman wilayah. Kita juga diajak buat lebih paham tentang wilayah Indonesia, bukan cuma peta, tapi juga sebagai ruang hidup dan sumber daya yang harus dijaga dan dikelola dengan bijak. 4. Nasionalisme. Wawasan ini ngebangun rasa cinta tanah air. Jadi kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab untuk ikut menjaga, membangun, dan memajukan Indonesia. 5. Pedoman kebijakan. Buat pemerintah, wawasan Nusantara jadi panduan penting dalam bikin kebijakan supaya semua keputusan tetap berpihak pada kepentingan nasional dan menjaga persatuan. 6. Penting untuk generasi muda. Dan yang terakhir, ini penting banget buat kita para generasi muda, supaya semangat persatuan dan nasionalisme tetap hidup, dan kita bisa jadi warga negara yang peduli dan bertanggung jawab. Jadi, wawasan Nusantara itu bukan cuma teori, tapi cara kita memandang, bersikap, dan bertindak sebagai Jadi ini adalah akhir dari video pembelajaran kali ini. Kesimpulan, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia dalam memaknai wilayah dan keberagaman sebagai satu kesatuan yang utuh. Esensi utama dari wawasan ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan nasional, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan wilayah geografis yang luas. Dalam penerapannya, wawasan Nusantara menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya rasa nasionalisme, timpangan pembangunan antar daerah, ancaman disintegrasi, serta pengaruh negatif globalisasi. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk memperkuat identitas nasional, menumbuhkan sikap toleransi, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang wawasan Nusantara. Semoga bisa membantu teman-teman semua lebih paham, ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan wawasan buat kita semua.